Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan materi kuliah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model kegagalan bergantung waktu. Jadi kalau sebelumnya kemarin kita sudah membahas beberapa alternatif di mana model kegagalannya itu konstan. Ya, nah sekarang ini bagaimana kalau kegagalan itu merupakan fungsi dari waktu. Ya, nah ini nanti ada fungsi distribusi yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau model kegagalan tidak bergantung waktu atau konstan kemarin, kita menggunakan fungsi distribusi dalam bentuk eksponensial ya. Fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana model kegagalan yang bergantung waktu. Nah, nanti pada kasus ini, model kegagalan bergantung waktu ini, salah satu distribusi yang menjadi concern kita adalah kita menggunakan distribusi dalam bentuk Weibull. Jadi distribusi Weibull ini nanti ditandai oleh beberapa parameter yang menjadi penciri dari distribusi Weibull ya. Untuk distribusi apapun, model kegagalan yang mengakibatkan penurunan terhadap keandalan atau reliability itu hanya memang berbeda dari sisi gradien penurunannya ya, gradien penurunannya. Jadi ada yang sifatnya nanti penurunannya itu bersifat landai atau slow, dan juga ada penurunan kegagalan itu yang karakternya itu adalah mendadak atau sudden. Nah, kita akan mulai dari penentuan mode kegagalan bergantung waktu. Kalau kemarin lambda T-nya itu sama dengan lambda untuk kasus di mana mode kegagalannya itu adalah konstan, maka dengan menggunakan persamaan umum yang sama, maka di sini bisa ditentukan bahwa lambda T itu sama dengan A dikalikan T pangkat B, di mana nilai parameter A-nya itu dengan syarat harus lebih besar dari 0. Nah, untuk kasus ini, eksponensial ini, kita bisa menuliskan kembali dengan menggunakan analogi persamaan yang setara dengan ini, di mana lambda T karena konsennya kita menggunakan distribusi Weibull, maka lambda T-nya itu dengan satu parameter tetap A kemudian variabel T pangkat B itu bisa disusun kembali dengan menggunakan persamaan seperti ini, di mana lambda T-nya sama dengan AT pangkat B. Ini bisa dianalogikan persamaan ini di mana A-nya itu direpresentasikan oleh dua parameter penting ini. Yang pertama adalah beta dibagi dengan theta. Nah, ini setara dengan nilai A yang di sini. Sedangkan T pangkat B itu direpresentasikan oleh T-nya itu adalah T dibagi dengan theta atau T per theta. Pangkatnya yang tadinya itu B di sini berubah menjadi beta min 1. Nah, ini. Jadi
yang tadinya persamaan AT pangkat B, kemudian untuk kasus kegagalan bergantung waktu dengan menggunakan pendekatan distribusi Weibull, bisa kita lihat di sini A-nya itu sekali lagi bisa direpresentasikan dengan beta per theta, sedangkan T-nya menjadi T per theta dan B-nya itu dinyatakan dengan beta min 1, di mana theta-nya itu harus lebih besar dari 0, betanya juga lebih besar dari 0, sedangkan nilai variabel T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, keterangannya di sini beta sama dengan parameter shape atau parameter bentuk, dan theta merupakan parameter karakteristik hidupnya atau karakteristik life-nya. Ya, ini adalah bentuk umum yang kemudian dimodifikasi menjadi bentuk lain di mana distribusinya berbeda. Pada kasus ini didekati dengan menggunakan distribusi Weibull. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi keandalannya? Kalau laju kegagalannya sudah kita potret dengan persamaan itu, maka kita tinggal memasukkan ke persamaan umumnya, di mana RT atau reliability bergantung waktunya itu sama dengan E pangkat min integral dari 0 sampai T lambda T dt ya. Nah, lambda T itu kemudian dimasukkan atau disubstitusi dengan persamaan yang baru untuk kasus Weibull. Jadi ini sebenarnya adalah lambda T ya. Kalau untuk RT, nilai RT yang secara umum ya. Kalau kita menyelesaikan pangkat yang ada di sini, ya ini kalau kita selesaikan, maka di sini itu menjadi sama dengan, kalau ini kita selesaikan, ya itu sama dengan min T per theta pangkat beta ya, bukan B tapi beta ya maksudnya ya. Nah, untuk R sama dengan parameter karakteristik life-nya itu bisa kita masukkan di sini. Kalau T-nya ini ternyata sama dengan nilai theta, maka persamaan ini T-nya kita ganti dengan theta, berarti kan theta dibagi theta sama dengan 1 pangkat beta ya. Jadi min 1, kemudian satunya ini yang dipangkatkan beta, maka 1 dipangkatkan berapapun ya nilainya tetap 1, sehingga reliability pada saat T sama dengan theta itu nilainya adalah 0,368. Ini untuk kasus di mana R theta-nya sama dengan RT-nya sama dengan theta, di mana T-nya sama dengan theta. Nah, kalau kita melakukan plot grafik yang menghubungkan antara reliability dengan T ya, dari persamaan RT sama dengan E pangkat min T per theta pangkat beta ya. Nah, kalau kita plotting dengan menggunakan dua parameter penting. Yang pertama, kita menggunakan pendekatan beta dan menggunakan pendekatan parameter theta. Ya, kita akan lihat di sini kalau theta-nya kita set konstan, nilainya adalah 2. Kemudian beta kita set ada 4 variasi ya, yaitu dari 0,5, 1,5, 2,0, kemudian yang keempat adalah 4,0 ya. Kita akan variasi dengan catatan tetanya itu konstan, nilainya 2. Nah, Anda juga bisa bisa memplotting dengan variasi kebalikan dari ini ya.
betanya yang tetap, kemudian tetanya yang diubah-ubah. Kita bisa melihat bagaimana profilnya. Nah, kita lihat kembali ke sini. Dari hasil plotting reliability, ya, dari hasil plotting reliability bisa kita lihat bahwa di sini yang warna oranye, ya, warna oranye memiliki profil seperti ini. Ya, ini adalah grafik RT. Maaf, ada dihapus dulu. Ini yang warna oranye ini untuk yang betanya sama dengan 0,4, ya, ini 0,4 bisa kita lihat di sini profilnya seperti ini. Kemudian yang warna biru, ya, ini untuk yang beta sama dengan 2. Mohon maaf, yang atas itu bukan 0,4 tapi 4, ya, 2,0. Maaf, ini salah menulisnya, bukan 0,4, ya, ini 4,0. Sementara yang ungu ini adalah beta 1,5. Kita lihat di sini. Ini yang 1,5. Nah, kemudian yang terakhir yang hitam ini adalah untuk yang beta 0,5. Kita bisa melihat sekarang pengaruh perubahan beta terhadap profil reliability, ya. Nah, sekarang bagi seorang desainer keandalan kita tinggal memilih bagaimana menentukan parameter beta dan theta ini sedemikian rupa sehingga kita bisa mempertahankan bagaimana nilai reliability-nya bertahan selama mungkin, ya, selama mungkin. Nah, kita lihat di sini profilnya. Kita lihat di sini profilnya bahwa reliability mampu bertahan pada level yang cukup tinggi untuk waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini sangat-sangat landai, kemudian baru pada titik tertentu dia mengalami penurunan atau drop secara signifikan. Kemudian kalau kita lihat di sini yang warna biru untuk betanya 2,0 juga sama, dia mengalami penurunan. Dia bertahan di beberapa T, ya, keandalan, bahkan dia setelah 0,8 ini kemudian dia mengalami penurunan yang cukup drastis. Memang kita akan melihat di sini ada satu titik di mana titik ini yang menjadi simpul utama perpotongan nilai reliability dari keempat variasi ini. Ya, kita lihat ini. Nah, untuk kasus di mana beta 4,0 bisa kita lihat di sini. Awal dia memiliki kestabilan reliability, ya, kestabilan reliability, kemudian dia mengalami penurunan tapi masih landai. Nah, setelah titik simpul utama perpotongan antara reliability yang 4 variasi ini, keandalannya mengalami penurunan yang sangat drastis sampai menuju titik yang mendekati reliability-nya mendekati 0, ya. Nah, ini tinggal kita memilih mana yang menjadi concern kita, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya concernnya adalah kapan akan dilakukan proses maintenance, maka kita harus patok berapa nilai reliability yang menjadi threshold untuk melakukan proses maintenance, baik yang sifatnya maintenance individu atau maintenance terbatas, utamanya juga untuk maintenance overhaul, maintenance secara keseluruhan.
Kemudian terkait dengan pendekatan fungsi kepadatan, bisa kita lihat ya untuk FT-nya. Kalau dari persamaan umumnya, FT itu sama dengan turunan dari reliability terhadap T, maka tinggal kita memasukkan persamaan RT-nya, kemudian kita turunkan ya, kita turunkan terhadap T, maka menjadi beta per theta T per theta beta min 1 E pangkat, ya dikalikan dengan E pangkat min T per theta ya. Ini kalau kita menentukan berapa fungsi kepadatan peluang. Nah, kemudian kita bisa memplot dalam sebuah grafik 2 dimensi di mana sumbu vertikalnya ini adalah melambangkan FT itu, kemudian sumbu horizontalnya itu menyatakan T ya. Maka dari masing-masing variasi yang sudah kita buat tadi itu kita bisa menggambarkan bagaimana probabilitas kepadatannya, fungsi probabilitas atau fungsi kepadatan probabilitasnya. Kita lihat di sini yang warna oranye gitu ya, warna oranye. Kita lihat yang warna oranye ini memiliki pola yang sangat-sangat bagus ya untuk distribusinya. Jadi simetris untuk sisi kiri dan sisi kanannya. Ya, dia memiliki probabilitas FT-nya ya itu di sekitar titik 1,8 atau 1,75 ya di sini. Simetrisnya di mana persebaran datanya itu cukup bagus ya, persebaran datanya itu cukup bagus fungsinya ini ya. Ini sebenarnya kan persebaran data kegagalannya ini, fungsi kepadatan probabilitas ini ya. Nah, sementara untuk yang 0,5 ya bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang 1,5 juga modelnya seperti ini. Begitu juga untuk yang 2,0. Ya, kita bisa melihat bagaimana distribusi datanya. Ya, yang terbanyak ya itu adalah yang paling banyak fungsi kepadatannya itu kira-kira kegagalannya itu di daerah 1,75 atau 1,8 untuk yang ini. Kalau yang theta 2,0 kira-kira ya di sini 1,5 1,4. Kalau yang 1,5 lebih pendek lagi interval laju interval kegagalannya ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi tingkat bahaya hazardnya ya, kita dengan menggunakan pendekatan lambda T tadi, hazardnya kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk koordinat 2 dimensi gitu. Di sini adalah yang hazard rate, kemudian di sini adalah T, di sini adalah value rate atau hazard rate, kemudian yang sumbu horizontal ini menyatakan waktu. Kalau lambda T itu sama dengan beta per theta T per theta pangkat beta min 1, maka kita bisa memplot grafik yang menggambarkan bagaimana proses laju kegagalannya. Di awal kita bisa melihat laju kegagalan yang paling rendah itu memang yang warna oranye, yaitu untuk theta atau untuk beta 4,0. Ini dengan profil pengujian yang masih sama ya, tetanya tetap, betanya yang bervariasi, nilainya masih tetap kita gunakan dengan nilai yang di awal. Nah, kita bisa melihat profilnya di sini. Warna oranye ini adalah fungsi hazard rate untuk kasus di mana betanya itu 4,0. Kita lihat di sini pergerakannya, memang laju kegagalannya sangat rendah pada satu titik, yaitu kira-kira di daerah 1,2 1,3 times ya di sini.
Tapi begitu melewati ini ternyata kegagalannya memang sangat-sangat tinggi. Ini tentu sangat berbeda ya, memang fungsi kegagalan dengan pendekatan distribusi Weibull itu memang memiliki karakteristik yang tidak satu, tapi bermacam-macam. Pada satu waktu dia memiliki laju kegagalan seperti ini profilnya, tapi satu waktu dia akan mengalami degradasi yang cukup besar sehingga sangat cepat menuju kerusakan ya. Nah, pada titik ambang atau threshold ini yang tentu menjadi concern kita. Ya, sekali lagi pada titik reliability berapa sebuah peralatan, piranti, instrumen ataupun apa itu namanya, mesin misalnya atau apapun ya, perangkat yang terlibat di dalam proses produksi di situ harus segera di maintenance. Nah, reliability itu menjadi salah satu patokan yang ditetapkan karena kaitannya pada reliability threshold itu bisa ditentukan kira-kira itu akan dicapai untuk waktu keberapa. Nah, waktu itulah yang kemudian kita plot sebagai waktu yang direncanakan untuk proses maintenance. Sementara kalau ini sudah melewati threshold, saya kira walaupun dia degradasinya tinggi, tentu tidak akan menjadi pertimbangan. Misalnya pendekatan itu reliability-nya di daerah sini. Maka dari 0 sampai pada titik threshold itulah yang kemudian menjadi pertimbangan utama untuk diambil. Mana profil yang sesuai dan mana profil yang tepat, yang efisien, yang low cost untuk dilakukan proses maintenance. Ya, ini profil yang melibatkan pendekatan lambda T, di mana kalau pendekatannya ini menggunakan distribusi Weibull ya. Jadi distribusi Weibull itu direpresentasikan oleh dua parameter penting, yaitu shape parameter yang dinotasikan dengan beta, karakteristik life parameter yang dinyatakan dengan theta ya. Nah, di sini dilakukan pengelompokan berdasarkan properti dan representasi dari masing-masing notasi atau simbol. Kita lihat ya, kita lihat di sini untuk parameter bentuk Weibull ya. Ini bisa kita simpulkan dari beberapa kasus kita melakukan plotting tadi. Mulai dari plotting RT, kemudian FT, dan terakhir itu adalah lambda T. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kasus di mana betanya itu memiliki nilai di antara 0 dan 1, saudara sekalian ya. Kalau betanya itu memiliki nilai di antara 0 dan 1, maka bisa dicatat di sini value rate atau hazard rate-nya itu mengalami decreasing atau penurunan ya, kalau betanya itu antara 0 dan 1. Kalau betanya itu sama dengan 1, maka reliability-nya atau laju kegagalannya itu sama dengan laju kegagalan eksponensial, di mana di dalam kasus eksponensial itu kemarin kita sudah membahas value rate-nya itu berbentuk konstan ya, dia akan konstan. Kita akan lihat variasi yang lain, kita pecah-pecah ini. Sekarang untuk beta di antara 1 dan 2. Jadi ini di antara 0,1 sudah decreasing value rate. Beta sama dengan 1 adalah constant value rate. Kemudian untuk nilai 1 sampai 2 ya, itu adalah increasing value rate, tapi dia cekung ya. Dia akan mendekati, dia akan mengalami value rate yang naik ya, tapi dia cekung ya. Kalau betanya sama dengan 2, maka dia akan mengalami yang namanya distribusi relief ya, low value rate ya. Kemudian kalau betanya lebih besar dari 2, ini akan membentuk
profil laju kegagalan yang disebut IFR, increasing failure rate, tapi bentuknya adalah cembung. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya, nah ini cekung, kemudian ini membentuk cembung lebih landai kan. Nah ini profil kalau betanya itu lebih besar dari 2. Nah kalau betanya itu lebih besar sama dengan 3 dan lebih kecil sama dengan 4, ini membentuk increasing value rate, di mana increasingnya itu mendekati distribusi normal simetris. Ya bisa kita lihat di sini. Nah ini kan mendekati distribusi normal ya. Nah kalau yang kecil ini kan cekung ya, ini kemudian cembung, kemudian ini membentuk distribusi atau membentuk increasing value rate, distribusi normal ya. Nah kita bisa melihat di sini untuk kasus misalnya beta sama dengan 3,43927, ini mostly itu mendekati distribusi normal ya, dimana minnya rata-ratanya itu sama dengan nilai tengahnya atau median. Jadi ini profil bagaimana pengaruh nilai beta terhadap bentuk dari value rate-nya. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi semakin tinggi menuju ke nilai titik 4, itu IFR-nya mendekati distribusi normal yang simetris. Nah sekarang karakteristik life ya, atau lifetime ya. Nah ini bisa kita lihat kalau misalnya kita lakukan plotting grafik yang menghubungkan antara FT dan T, tapi dengan variabel theta yang bervariasi. Sekarang tetanya yang bervariasi, betanya yang diset tetap. Kita lihat di sini betanya kita ambil yang nilainya itu adalah 1,5, sedangkan tetanya itu yang kemudian bervariasi. Kita lihat di sini bagaimana karakteristik life untuk fungsi kepadatan peluang ya, di mana nilai theta dan betanya, nilai tetanya yang variatif, kemudian betanya yang tetap. Kita bisa melihat di sini untuk theta 0,5, kita lihat di sini ya. Kita bisa melihat di sini, ini untuk theta sama dengan 0,5. Kalau yang warna ungu ini adalah untuk yang theta 1,0, sedangkan warna oranye ini untuk theta 2,0 ya. Coba kita lihat, kita amati bagaimana perapatan peluangnya ini. Ternyata theta itu berkebalikan dengan beta ya. Kalau betanya semakin besar itu semakin simetris ya, semakin simetris ya. Sementara ini kalau semakin kecil tetanya, kita bisa perhatikan profil kerapatan peluangnya ini. Nah, semakin kecil ini semakin mendekati simetris ya. Kita lihat di sini, ini semakin tidak simetris, ini apalagi juga semakin tidak
simetris ya. Nah, ini kalau pendekatannya dengan melakukan variasi terhadap terhadap parameter theta, di mana ini 0,5, 1,0, 2,0. Ini karakteristik untuk mendapatkan nilai pola atau pattern dari Ft terhadap T untuk kasus di mana tetanya itu yang dilakukan variasi. Sekarang bagaimana cara menghitung waktu rata-rata kegagalan atau kita sebut dengan MTTF ya. Nah, di sini kalau kita lihat persamaan umumnya kemarin kita menggunakan fungsi gamma ya. MTTF-nya itu theta fungsi gamma dari variabel 1 plus seper beta ya, dimana ini adalah operator gamma atau gamma function, dimana operator gamma ini, operator X ini kalau diurai menjadi persamaannya itu sama dengan integral 0 dari 0 sampai tak berhingga Y pangkat X min 1 dikalikan dengan E pangkat min Y dy, dimana operator gamma X ya itu bisa dipecah menjadi X ya, operator gamma X itu setara atau bisa dipecah menjadi X min 1 operator gamma X min 1 ya. Jadi untuk memudahkan nanti kita bisa mengatur sedemikian rupa sampai di sini kita dapatkan nilai yang mudah dicari di dalam sebuah tabel operator gamma. Kita ambil contoh misalnya berapa nilai dari fungsi gamma untuk variabel T 4,23 ya. Berapa nilainya? Kita bisa lihat di sini kalau kita memanfaatkan persamaan bantuan seperti ini. Nah, kita bisa merubah ini. Maka ini bisa dipecah ya. X min 1 ini X-nya. Ini X-nya. Ini X-nya, maka dengan menggunakan persamaan ini kita bisa mendapatkan 4,23 dikurangi 1 menjadi 3,23 operator gamma atau fungsi gamma untuk 3,23. Ini masih bisa dipecah lagi, dikurangi 1, 2,23 operator 2,23. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilainya untuk operator gamma atau fungsi gamma 2,23. Ini kita bisa lihat di dalam tabel berapa nilainya. 2,23. Nah, 2,23 ini di sini. Kalau X-nya 2,23, nilainya adalah 1,12023. Nilainya ini, maka kita tinggal memasukkan ke sini 1, ya nilainya ini tadi kan 1,1203. Nah, tinggal masukkan ini ke persamaan ini, nilainya ini, sehingga 3,23 2,23 dikalikan 1,12023 kita dapatkan MTTF-nya. Fungsi gamanya adalah 8,0689. Nah, ini tinggal memasukkan ke sini kalau misalnya sudah diketahui berapa nilai tetanya. Nah, bagaimana untuk nilai beta yang mendekati tak berhingga? Maka bisa dibuatlah limit MTTF di mana nilai betanya menuju tak berhingga atau mendekati tak berhingga. Kalau MTTF-nya kita substitusi dengan persamaan tadi di atas itu, maka kita akan peroleh limit beta mendekati tak berhingga
Theta fungsi gamma 1 plus seper beta sama dengan theta fungsi gamma bernilai 1. Ya, kalau betanya itu mendekati tak berhingga. Karena kan 1 dibagi dengan tak berhingga ya. Karena di dalam ini ya, kalau gini betanya sama dengan tak berhingga kan. Sama dengan tak berhingga, maka 1 dibagi tak berhingga kan 0, sehingga 1 plus 0 ya. 1 plus 0 kan 1, sehingga theta dikalikan fungsi gamma untuk X sama dengan 1. Nah, fungsi gamma sama dengan 1 itu nilainya sama dengan 1 ya, nilainya sama dengan 1, sehingga limit MTTF untuk beta mendekati tak berhingga nilainya sama dengan theta. Kita akan lanjutkan. Ini adalah contoh bagaimana mentampilkan fungsi gamma untuk X yang bervariasi tadi. Misalnya dari 1,53. Nah, ini di dalam buku Wibul ya, terdapat pada tabel A9 halaman 531. Saudara-saudara sekalian bisa melihat di sana, kemudian bisa mencocokkan nilai fungsi gamma untuk variasi X yang bermacam-macam. Misalnya ada contoh seperti ini. Misalkan T sama dengan variabel acak waktu kegagalan dari sirkuit kart ya, atau kartu sirkuit T memiliki distribusi Weibull dengan beta sama dengan 0,5 dan theta sama dengan 500 dalam ribuan jam. Berarti 500 ya ribu jam. Carilah nilai R untuk T sama dengan 50 ya, karena di sini T dalam bentuk ribuan, 50.000, dan berapa nilai MTTF-nya. Nah, ini mudah karena kita sudah punya persamaan reliability ya. Reliability-nya itu kan sama dengan RT sama dengan E pangkat min T per theta ya, per theta pangkat beta min 1 kan ya, pangkat beta ya. Sehingga untuk nilai 50 T-nya kita tinggal memasukkan ke persamaan reliability. Reliability T-nya sama dengan 50 karena dalam ribuan, E pangkat min T, T-nya 50 dibagi dengan theta, theta-nya adalah 500, pangkat beta, betanya adalah 0,5. Kalau ini kita selesaikan, kita akan peroleh nilainya 0,729 ya, 0,729. Nah, pertanyaan yang kedua adalah berapa nilai MTTF-nya? MTTF sama dengan theta ya, sama dengan theta fungsi gamma 1 plus seper beta ya, 1 plus seper beta. Kalau betanya 0,5, 1 dibagi 0,5 nilainya sama dengan 2. Sehingga di sini 500 fungsi gamma 3. Fungsi gamma 3 itu kalau X-nya sama dengan 3, nilainya sama dengan 2. Sehingga 500 dikalikan 2 sama dengan 1000 jam. Ya. Nah, ini MTTF-nya. Nah, bagaimana sekarang kalau betanya kita rubah ya?
Tadinya beta memiliki nilai 0,5, sekarang betanya memiliki nilai 1,5 ya, 1,5. Kita tinggal memasukkan ke persamaan awal ya, di mana R T-nya 50, tetap E pangkat min 50 per 100, pangkatnya adalah 1,5. Nah, kita bisa melihat nanti perbedaannya. Ketika betanya kita ganti, kita naikkan dari 0,5 menjadi 1,5, maka berdampak pada nilai reliability untuk T yang sama, yaitu 50.000. Dan ternyata kita mendapatkan perbedaan yang cukup signifikan terhadap nilai reliability untuk T yang sama. Untuk T yang sama, ya, bisa kita garis bawahi di sini. Ya, kalau di sini 0,969, kalau di sini 0,729. Bagaimana nilai MTTF-nya? Nilai MTTF-nya sama dengan, ya, kita masukkan 500 fungsi gamma 1 plus 2 dibagi 3. Ingat betanya itu kan 1,5 ya, atau 3 per 2. Nah, 1 per 3 per 2 itu sama dengan 2 per 3. Kalau kita masukkan di sini, X-nya menjadi 0,903. Maka di sini kita akan peroleh nilai MTTF-nya adalah 500 kali 0,903 dan diperoleh nilainya adalah 451. Jadi reliability-nya pada saat 50.000 itu bagus, tetapi MTTF-nya menjadi kecil. Jadi kalau fungsi Weibull ini memiliki kebalikannya. Kalau betanya naik mengakibatkan reliability-nya naik, ya, mengakibatkan reliability-nya naik, tetapi berdampak pada MTTF-nya turun, ya. Berdampak pada MTTF-nya turun. Kita akan lanjutkan sekarang bagaimana untuk kasus varians dan deviasinya, ya, varian dan deviasinya. Nah, kita tinggal memasukkan kalau varians itu sama dengan theta kuadrat, ya, di sini fungsi gamma 1 plus 2 per beta dikurangi fungsi gamma 1 plus 1 per beta kuadrat. Ya, dimana limit varians untuk beta mendekati tak berhingga itu nilainya sama dengan 0. Ya, sekali lagi, nilai limit varians kuadrat untuk beta atau to kuadrat atau varian, ini adalah varian, ini adalah varian. Nah, kalau kita masukkan beta mendekati tak berhingga, maka nilainya sama dengan 0. Ya. Contoh, ya, misalnya sistem tadi memiliki theta memiliki contoh soal yang sebelumnya, kita bisa melanjutkan dengan menghitung variannya. Variannya adalah theta kuadrat gamma 1 plus 2 per beta, ya. Kalau kita masukkan persamaan ini, 2 per beta dikurangi fungsi gamma 1 plus 1 per beta. Jadi beta kemudian yang membedakan di sini ada kuadratnya. Kalau kita memasukkan parameter-parameter yang tadi, ya, misalnya betanya ini sama dengan 0,5, ya, 0,5. Kita masukkan ke persamaan yang tadi,
ya, persamaan betanya sama dengan 0,5, maka bisa kita hitung tetanya adalah 500, kemudian nilai fungsi gamma dari 5 ini adalah 24, kemudian 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga 500 kuadrat dikalikan 20, karena 24 dikurangi 4 kan 20. 20 kali 500 kuadrat 5 juta. Nah, ini kalau kita mencari berapa standar deviasinya, tinggal nilai varians itu diakarkan, berapa akar dari nilai varians kuadrat ya. Nah, nilai varian ya, ini dimasukkan ke sini. Berapa nilai standar deviasinya? Ketemu 2236. Nah, ini untuk kasus di mana betanya itu adalah 1,5 yang dinaikkan ya. 1,5 ini untuk kasus betanya sama dengan 0,5. Ini untuk kasus betanya. Ini untuk kasus betanya sama dengan 1,5. Nah, bisa kita lihat di sini varians kuadrat untuk beta sama dengan 1,5. 1,5 sama dengan 500 kuadrat fungsi gamma 1 plus 2 per beta. Betanya itu adalah 1,5, 3 per 2, berarti 2 kali, kalau dibalik ya, 2 per 3 per 2 ini berarti 2 kali 2 per 3 ya, menjadi 4 per 3. Kemudian yang di sini adalah gamma 1 plus 1 per beta. Berarti kan ketemu di sini gamma 0,903 kuadrat. Kalau ini kita selesaikan di dalam kurung dikalikan dengan 500 kuadrat, kita peroleh 93.059,8, sehingga standar deviasinya itu menjadi 305 dalam ribuan ya, dalam ribuan. Nah, ini untuk kasus mendapatkan nilai varian dan standar deviasi. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan secara berseri untuk materi berikutnya. Terima kasih, selamat mempelajari. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf karena saya tidak bisa offline hari ini karena bertugas di luar kota dan tidak memungkinkan untuk melakukan kuliah secara online karena bersamaan dengan kegiatan yang harus saya ikuti di tempat atau institusi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.